Selamat datang di mata kuliah Linguistik Diakronis. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penciri program studi yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Kebinekatunggalan dengan memanfaatkan variasi bahasa yang bersifat geografis. Sebab itulah, pencapaian tujuan pembelajarannya berpijak pada kerangka kerja subbidang linguistik, historis komparatif, dan dialektologi. Dengan kata lain, pengembangan materi ajar yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai Kebinekatunggalan tidak hanya dituntut mampu menguasai dan menerapkan apa yang menjadi ranah kedua subbidang linguistik, tetapi mampu mengidentifikasi tipe unsur bahasa yang mengandung nilai Kebinekatunggalan dimaksud. Dan pengidentifikasinya dilakukan tidak hanya pada variasi yang terdapat dalam satu bahasa tetapi juga variasi pada beberapa bahasa yang berbeda. Pada pertemuan pertama ini, ada 3 tujuan perkuliahan kita, yaitu pertama memahami capaian pembelajaran mata kuliah linguistik diakronis. Kedua, memahami pokok materi dan sumber belajar mata kuliah linguistik diakronis. Dan yang ketiga, memahami proses dan sistem evaluasi perkuliahan mata kuliah linguistik diakronis. Capaian akhir yang harus dikuasai mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan hakikat linguistik diakronis, perubahan bahasa, mampu menentukan tipe perubahan bunyi, mampu menulis dan membaca kaidah perubahan bunyi, mampu menentukan tipe kata kerabat, mampu menentukan perbedaan unsur kebahasaan, mampu menentukan bentuk prabahasa dan protobahasa, mampu memetakan perbedaan unsur bahasa, serta memahami perkembangan linguistik historis mutakhir. Untuk mencapai capaian pembelajaran dimaksud, setidaknya ada 10 materi yang harus dikuasai melalui 16 kali pertemuan. Materi pertama tentang capaian pembelajaran mata kuliah, pokok materi dan sumber belajar, serta proses dan sistem evaluasi perkuliahan akan didiskusikan pada pertemuan pertama. Materi kedua tentang hakikat linguistik diakronis akan didiskusikan pada pertemuan kedua dan ketiga. Materi ketiga tentang perubahan bahasa yang akan didiskusikan pada pertemuan keempat. Materi keempat tentang tipe perubahan bunyi bahasa akan didiskusikan pada pertemuan kelima. Materi kelima tentang penulisan kaidah perubahan bunyi akan didiskusikan pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Materi ke-6 tentang kata kerabat akan didiskusikan pada pertemuan ke-8 dan ke-9. Materi ke-7 tentang tipe perbedaan unsur kebahasaan akan didiskusikan pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Materi ke-8 tentang prabahasa dan protobahasa akan didiskusikan pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Materi ke-9 tentang pemetaan perbedaan unsur kebahasaan yang akan didiskusikan pada pertemuan ke-14 dan ke-15. Adapun materi ke-10 tentang perkembangan linguistik historis Austronesia yang akan didiskusikan pada pertemuan ke-16. Untuk mendiskusikan ke-10 materi tersebut, ada beberapa sumber belajar yang dapat digunakan, yaitu: pertama, buku berjudul Teori dan Metode Linguistik Genetik karangan Greenberg dan Crout William tahun 2005 yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Kedua, buku berjudul Pengantar Linguistik Historis karangan Terry Crowley dan Claire Bowen tahun 2010 yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Ketiga, buku berjudul Linguistik Historis yang ditulis oleh Gambringe dan Josephs F. SK tahun 2013 yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Keempat, buku yang ditulis oleh Herbert Chandler tahun 2015 berjudul Linguistik Historis yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Kelima, buku yang berjudul Linguistik Bandingan Historis yang ditulis oleh Goris Kraft tahun 1984 yang diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta. Keenam, Linguistik Komparatif Suatu Bunga Rampai yang ditulis oleh Abdul Syukur Ibrahim yang diterbitkan oleh Usaha Nasional, Surabaya tahun 1985. Ketujuh, buku yang berjudul Linguistik Historis Komparatif yang ditulis oleh Mahsum tahun 2006 yang diterbitkan oleh Gama Media, Yogyakarta. Kedelapan, buku berjudul Kamus Perbandingan Austronesian yang ditulis oleh Robert Bruce tahun 1992 yang diterbitkan oleh Universitas Hawaii. Kesembilan, buku berjudul Dialektologi Sebuah Pengantar yang ditulis oleh Ayat Rohaedi tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kemdikbud, Jakarta. Kesepuluh, buku yang berjudul Dialektologi Diakronis yang ditulis oleh Mahsum tahun 1995 diterbitkan oleh Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Ke-11, buku yang berjudul Dialektologi yang ditulis oleh Mahsum diterbitkan tahun 2008 yang diterbitkan oleh Gama Media, Yogyakarta.
Ke-12, buku yang berjudul Kajian Dialektologi Diakronis Bahasa Sasak yang ditulis Mahsun dan diterbitkan tahun 2006 oleh Gama Media, Yogyakarta. Ke-13, buku yang berjudul Kajian Dialektologis Variasi Bahasa Sumbawa yang dikarang oleh Mahsun dan diterbitkan tahun 2016 oleh Gama Media, Yogyakarta. Ke-14, buku yang berjudul Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Bojo yang ditulis oleh Mahsun yang diterbitkan tahun 2008 oleh Gama Media, Yogyakarta. Ke-15, buku yang berjudul Tokoh Linguistik Historis Indonesia yang ditulis Burhanuddin dan kawan-kawan dan diterbitkan tahun 2021 oleh Ruas Media, Yogyakarta. Berupa hasil penelitian mutakhir, saudara dapat membaca artikel relevan yang telah diterbitkan pada berbagai jurnal. Jurnal-jurnal nasional terakreditasi dapat diakses melalui laman sinta.kemdikbud.go.id. Misalnya jurnal Wacana yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia peringkat 1, jurnal Humanus yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Padang, peringkat 2, ataupun jurnal nasional terakreditasi nasional lainnya. Jurnal-jurnal internasional dapat diakses melalui laman scimagoja.com, misalnya jurnal Dialektologia yang diterbitkan oleh Universitas Barcelona Spanyol, jurnal Oceanic Linguistik yang diterbitkan oleh Universitas Hawaii, dan sebagainya. Mata kuliah linguistik diakronis ini dilaksanakan secara bauran, yaitu luring dan daring. Adapun model evaluasi yang digunakan berbasis proyek. Setiap pertemuan terdapat proyek dan masing-masing proyek memiliki rubrik penilaian. Nilai U1 didapatkan dari rata-rata nilai proyek pertemuan 1 sampai pertemuan 5, pertemuan 10 sampai 16. Nilai U2 didapatkan dari rata-rata nilai proyek pertemuan 8 dan 9. Adapun nilai U3 didapatkan dari rata nilai proyek pertemuan ke-6 dan ke-7. Sebelum diakhiri, sebagai proyek pertemuan pertama jawablah pertanyaan berikut. Pertama, jelaskan capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK, Linguistik Diakronis. Kedua, jelaskan pokok materi kuliah linguistik diakronis. Ketiga, jelaskan sumber penilaian U1, U2, dan U3. Keempat, sebutkan 5 nama jurnal nasional terakreditasi yang relevan dengan mata kuliah linguistik diakronis dan nama penerbitnya selain yang disebutkan dalam video ini. Kelima, sebutkan 5 nama jurnal internasional yang relevan dengan mata kuliah linguistik diakronis dan penerbitnya selain yang disebutkan dalam video ini. Jawaban saudara ditulis tangan kemudian difoto lalu diunggah pada melalui form yang telah dibagikan. Jawaban diunggah paling lambat 2 jam setelah perkuliahan berakhir.